Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sanudin dalam perkuliahan akuntansi biaya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai pertemuan ke-12 akan membahas masalah produk bersama dan produk sampingan, bagaimana cara menghitung harga pokoknya. Mari kita simak pemaparannya. Penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Definisi produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses bersama. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan kinerja. Kedua, mungkin ada bahan baku yang kebetulan sama sehingga proses produksinya dikerjakan secara berbarengan. Ada dua produk dalam produk sama ini. Pertama adalah produk utama atau main produk. Ini adalah produk yang utama sekali, di mana nilai jualnya biasanya lebih tinggi daripada produk sampingan. Yang kedua adalah produk sampingan, adalah produk yang punya nilai jual relatif lebih rendah biasanya ya dari produk utama. Produk utama memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama adalah merupakan tujuan utama kegiatan produksi, produk intinya ya. Yang kedua, harga jual tadi relatif tinggi ya daripada produk sampingan. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Sekali lagi ini untuk mengefektifkan kinerja produksi sekali jalan untuk produk bersama. Mungkin juga untuk produk utamanya mungkin hanya membutuhkan sedikit saja produksinya sehingga perlu ditambah dengan produk sampingan. Untuk produk sampingan, ciri-cirinya pertama adalah bukan merupakan tujuan utama produksi. Yang kedua, harganya biasanya relatif lebih rendah atau lebih murah dibandingkan dengan produk utama. Lalu bagaimana cara mencatatnya, cara menghitung atau mengalokasikan harga pokok produksinya? Itu ada 4 metode. Pertama, metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Yang keempat, metode unit kuantitatif atau metode satuan fisik. Kita akan bahas satu persatu langsung dengan contoh soalnya. Ini contoh soalnya. PT Abadi Buana Citra ini adalah perusahaan penghilangan minyak, di mana biaya bersama yang diperlukan untuk proses penghilangan adalah Rp1.000.000. Proses produk bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin, mungkin bahasa sekarang premium ya, sebanyak 40.000 liter. Kemudian minyak pelumas 35.000 dan minyak tanah 25.000. Dulu masih ada minyak tanah ya. Kemudian harga jual masing-masing produk setelah titik terpisah adalah bensin Rp1.000, minyak pelumas Rp750 dan minyak tanah Rp500. Pertanyaannya, buatlah alokasi biaya bersama terhadap produk tersebut dengan 4 metode tadi. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama dengan metode nilai pasar. Metode ini adalah mengalokasikan biaya bersama kepada semua produk bersama. Ya, semuanya dialokasikan. Mari kita lihat penyelesaiannya. Kita buatkan tabel ya. Di sini kolom pertama produknya ada bensin, pelumas, minyak tanah. Kemudian jumlah produk sesuai soal, bensin 40.000, harga jualnya 1.000. Kemudian kita kalikan nilai jualnya, berarti 1.000 kali 40.000 menjadi Rp40 juta. Untuk minyak pelumas, produknya 35.000 liter mungkin ya. Kemudian harga jualnya 750 dikalikan menjadi nilai jual Rp26.250.000 dan minyak tanah 25.000
mungkin barel ya, barel harganya 500 rupiah dikalikan nilai jual menjadi 12.500.000 rupiah, sehingga totalnya adalah 78.750.000 rupiah. Ini harga jual yang dihasilkan oleh produksi tadi. Kemudian kita alokasikan dengan persentase masing-masing nilai jual ya. Di sini misalkan untuk bensin mendapatkan 50,8%, ini adalah didapat dari 40 juta dibagi dengan 78.750.000 dikali 1% menjadi 50,8%. Ini yang pelumas 26.250.000 rupiah dibagi dengan totalnya 78.750.000 rupiah dikali 100% menjadi 33,33%. Begitu dengan minyak tanah 12.500.000 rupiah dibagi dengan 78.750.000 rupiah dikali 100% menjadi 15,87%, totalnya 100% ya. Kemudian kita kalikan persentase ini dengan 1 juta rupiah tadi nilai produksinya ya. Didapatkan angka bensin 508.000, kemudian pelumas 333.300 rupiah, dan minyak tanah 158.700 rupiah. Dengan untuk biaya per unit berarti tinggal dibagikan dengan jumlah unit ya yang dihasilkan, sehingga bensin menjadi 12,7, kemudian pelumas 9,25, dan minyak tanah 6,35. Bisa dipahami, ini adalah metode nilai pasar. Kita lanjutkan dengan metode yang kedua adalah metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari satu proses bersama. Kita lihat caranya. Seperti biasa, buatkan tabel, ada produknya, dan juga ada kuantitas yang dihasilkan dalam liter ya. Bensin 40.000, pelumas 35.000 liter, dan minyak tanah 25.000 liter sesuai soal. Kemudian total 100.000 liter. Ini karena nilai produksinya 1 juta rupiah, maka dibagi 100.000 itu adalah 10 rupiah. Oleh karena itu, masing-masing rata-rata biaya persatuan adalah 10 per liter. Oleh karena itu, caranya mengalokasikan kita kalikan dengan 10 rupiah ini. Bensin 40.000 dikali 10 berarti 400.000. Pelumas 35.000 dikali 10 adalah 350.000, dan minyak tanah 25.000 dikali 10 adalah 250.000 rupiah, sehingga total 100.000 rupiah, 1 juta rupiah. Bisa dipahami? Lanjut, metode ketiga adalah metode rata-rata timbang. Dalam metode ini menggunakan asumsi bahwa setiap proses pengerjaan masing-masing produk itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda atau waktu yang dikonsumsi kalian nilai yang berbeda-beda ya, sehingga harus menggunakan peringkat atau prioritas ya, menggunakan prioritas. Kita lihat seperti biasa, gunakan tabel. Ini ada produknya, kemudian juga produknya. Nah, di sini ada angka penimbangnya atau prioritasnya. Di sini minyak tanah nomor 1 ya, pelumas nomor 2, bensin nomor 3. Sehingga ini dikalikan dengan angka penimbang. Jumlah produk 40.000 dikali 3 110.000 liter. Kemudian pelumas 35.000 liter dikali 2 adalah 70.000 liter. Kemudian minyak tanah 25.000 dikali 1 adalah 25.000 liter. Sehingga untuk menentukan alokasi bersamanya adalah dengan membagi masing-masing angka ini dibagi dengan jumlahnya dikali 1 juta rupiah. Contoh, yang bensin 120.000 liter dibagi dengan 215.000 liter dikali 1 juta rupiah adalah 558.140 rupiah. Kemudian untuk pelumas 70.000 liter dibagi dengan 215.000 liter dikali 1 juta rupiah adalah 325.581 rupiah. Dan minyak tanah
25.000 dibagi dengan 215.000 liter dikali 1 juta rupiah adalah 116.279 rupiah. Ini metode yang ketiga, bisa dipahami ya. Lalu metode keempat adalah metode unit kuantitatif. Di sini menggunakan asumsi juga bahwa proses bersama itu membuat sejumlah bahan baku sesuai dengan tiket koefisien pemanfaatan bahan baku ya. Jadi tergantung pemanfaatan bahan bakunya dipresentasikan ya. Kita lihat. Seperti biasa kita buatkan tabelnya. Di sini ada produknya, kemudian kuantitas pemakaian bahan bakunya dipresentasikan ya dari produk yang dihasilkan. Di sini 40.000 liter dibagi dengan 100.000 adalah 40%. Lalu dikalikan dengan 1 juta rupiah, maka alokasinya adalah 400.000. Untuk pelumas 35.000 dibagi dengan 100.000 liter sama dengan 35%, dikasih 1 juta rupiah adalah 350.000 rupiah. Dan yang tanah 25.000 dibagi dengan 100.000 adalah 25%, dikali dengan 1 juta rupiah adalah 350.000 rupiah. Inilah adalah 4 metode untuk menentukan alokasi harga pokok atau biaya produksinya ya, dari sekali produksi yang menghasilkan banyak produk. Ada produk utama, ada juga produk sampingan. Kemudian bagaimana kita lihat adanya produk sampingan ini sangat mempengaruhi sekali laporan keuangan. Namanya adalah laporan laba rugi. Kita lihat bahwa untuk mencatat produk sampingan tersebut ini menggunakan 2 metode. Pertama metode pengakuan pendapat kotor dan yang kedua metode pengakuan pendapatan bersih. Kita lihat yang pertama pengakuan pendapatan kotor ya. Ini nanti apa efeknya terhadap laporan laba rugi. Kita lihatnya ada empat metode nih. Pertama dimasukkan ke dalam pendapatan lain, kemudian menjadi tambahan pendapatan penyumbang utama, yang ketiga pengurangan HPP, dan keempat pengurangan biaya total produksi produk utama. Kita lihat ini laporan Satgas Satu Keuangan ya. Kita lihat dengan adanya produk sampingan tersebut dia bisa masuk ke dalam 4 cara. Yang pertama adalah bahwa produk sampingan ini sebagai pendapatan lain-lain. Maka dalam laporan keuangan masukkan pendapatannya di pendapatan lain-lain ya. Ini ada pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan 45.000. Sehingga labanya 135.000 rupiah. Lalu yang kedua, bahwa pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan utama ya. Di sini kita lihat pendapatannya menjadi penghasilan juga ya, seperti penjualan yang lainnya. Penjualan utamanya 16.000, pendapatan produk sampingan 45.000, sehingga total penjualan 645.000 rupiah. Sehingga apabila kita hitung laba ruginya sama menjadi 135.000 rupiah seperti yang tadi. Lalu yang ketiga adalah bahwa produk sampingan ini sebagai pengurang harga pokok penjualan. Ya, kita lihat sini mengurangi harga pokok penjualan 45.000 rupiah, sehingga total laba ruginya sama 135.000 rupiah. Dan yang keempat, bahwa produk sampingan itu pengurang biaya produksi ya, bisa juga di sini biaya produksinya 495 dikurangi 45.000 sampingannya, sehingga dihitung ke bawah labanya sama menjadi 135.000 rupiah. Jadi ada 4 cara menempatkan pendapatan pendapatan dari penjualan produk sampingan tadi. Lalu yang kedua, metode pengakuan pendapatan bersih ini menggunakan 2 metode. Pertama metode biaya pengganti atau replacement cost, yang kedua biaya reversal atau reversal cost. Kita lihat metode biaya pengganti ini metode diterapkan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksinya, sehingga perusahaan tidak perlu membeli bahan baku atau penutup dari pemasok keluar karena sudah ada produk sampingannya, sehingga bisa menggantikan biaya bahan baku yang seharusnya.
Yang kedua, metode biaya reversal. Ini adalah jumlah biaya bersama dialokasikan pada produk sampingan cara yang berbeda. Kita lihat sini, perhitungannya adalah berapa nilai pasar produk sampingan ya. Kemudian dikurangi taksiran bakotonya berapa, kemudian taksiran biaya pembayarannya berapa, taksiran biaya adminnya berapa, taksiran biaya prosedurnya berapa, sehingga menjadi taksiran biaya produk sampingan adalah nilai pasar dikurangi dengan taksiran tadi, menghasilkan taksiran biaya produk sampingan. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini tentang produk usaha dan produk sampingan semuanya bisa menghitung dan menentukan besaran HPP-nya masing-masing untuk produk utama maupun produk sampingan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.